Shalom sahabat cinta Alkitab, selamat bertemu kembali dalam kitab yang ke-32, kitab Mika. Terus belajar sampai kitab Wahyu, kita selesaikan pelajaran kita. Kitab Mika, penulis kitab Mika adalah Nabi Mika sendiri, Mika 1 ayat 1. Tanggal penulisan kitab Mika kemungkinan besar dituliskan dalam kurun waktu antara 735 sampai 700 sebelum Masehi. Tujuan penulisan, pesan yang disampaikan kitab Mika adalah kombinasi dari penghakiman dan pengharapan. Pada satu sisi ada nubuat yang menyatakan penghakiman atas Israel dikarenakan kejahatannya. Pemimpin yang jahat dan penyembah berhala, penghakiman itu berpuncak pada kehancuran Samaria dan Yerusalem. Pada sisi lain, kitab ini tidak hanya menyatakan pemulihan bangsa Israel, tetapi terkait perubahan dan kemuliaan bagi Israel dan Yerusalem. Pesan mengenai pengharapan dan musibah tidak harus berlawanan, karena pemulihan dan transformasi bisa berlangsung setelah penghakiman. Ayat kunci Mika 1 ayat 2, dengarkanlah hai bangsa-bangsa sekalian, perhatikanlah hai bumi serta isinya. Biarlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu, yakni Tuhan dari baitnya yang kudus. Mika 5 ayat 2. Tetapi engkau hai Betlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mika 6 ayat 8, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Allah daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Mika 7 ayat 18-19, siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Rangkuman. Mika mengutuk para penguasa, imam dan nabi Israel yang memperdaya dan menipu bangsanya sendiri. Karena perbuatan mereka lah Yerusalem akan binasa. Nabi Mika menyatakan Israel yang akan diusir dari Yerusalem sebagai tawanan ke Babel akan diselamatkan. Ia juga menasihati supaya Yerusalem menghancurkan bangsa yang sudah berkumpul melawannya. Penguasa yang ideal kelak dinyatakan akan datang dari Bethlehem untuk membela bangsa ini. Ia juga menyatakan kemenangan Bani Yakub dan menubuatkan hari di mana Allah akan menghapuskan penyembahan berhala dan ketergantungan terhadap kekuatan militer. Ia merangkum dengan jelas kehendak Allah mengenai keadilan dan kesetiaan, juga menyatakan soal penghakiman atas mereka yang mengikuti jalan Omri maupun Ahab. Kitab ini ditutup dengan sebuah liturgi yang diisi ratapan. Israel bertobat atas dosanya dan kemudian dijamin keselamatannya melalui kedaulatan Tuhan. Bayangan. Mika 5 ayat 2 merupakan sebuah nubuat mengenai Mesias yang kelak dijadikan rujukan oleh para majus yang akan pergi mencari seorang raja yang dilahirkan di Bethlehem. Matius 2 ayat 6. Para raja dari timur ini tahu dengan baik soal nubuat ini, dan karenanya mereka mengetahui bahwa dari desa kecil Bethlehem akan lahir Raja Damai, terang dunia. Nubuat Mika mengenai dosa, pertobatan dan pemulihan menemui penggenapannya di dalam Yesus Kristus yang menjadi penamai bagi dosa kita dan satu-satunya jalan kepada Allah. Praktek. Allah menyatakan dengan jelas kehendaknya supaya kita tidak harus menanggung murkanya. Penghakiman merupakan satu kepastian jika kita mengabaikan himbauan Allah, termasuk ketika kita menolak solusi bagi dosa melalui pengorbanan anaknya. Bagi orang yang sudah percaya dalam Kristus, Allah akan mendisiplin kita, tidak berdasarkan kebencian, tetapi karena Ia mengasihi kita. Ia tahu bahwa dosa membinasakan, dan Ia ingin kita bisa menjadi utuh. Keutuhan inilah yang dikandung dalam janji pemulihan bagi mereka yang tetap hidup dan taat kepadanya. Sahabat cinta Alkitab, itulah kitab Mika. Terus belajar, kita nanti akan memasuki kitab ke-33, kitab Nahum. Semangat terus untuk bisa memahami firman dan menghidupi firman. Shalom.